السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Hati yang keras membuat kita susah dan gelisah dalam beribadah. Tidak akan bisa nikmat. Sikap yang keras membuat lingkungan kita tidak suka dalam kita. Termasuk istri kita, anak kita, keluarga kita, tetangga kita, sahabat, di majlis ta'lim, jamaah masjid. Mereka tidak akan merasa hati kita keras atau tidak. Tapi yang membuat kita beban ketika hati keras, susah beribadah. Tak bisa tenang, baca Al-Quran tak bisa nikmat. Ingin beramal saleh tapi malas. Selalu kehilangan kesempatan taufik Allah. Setiap kita ingin bergerak beramal saleh tapi taufik Allah malah menjauh karena hati kita keras, kasar. Apa sebabnya hati kita keras? Apa sebabnya? Ada 3. Hati-hati dari 3 poin yang menyebabkan hati kita kasar. Mata melihat. Mata melihat. Apalagi sekarang di sosial media bebas. Allah memerintahkan menjaga pandangan. Laki-laki menjaga pandangan, perempuan juga menjaga pandangan. Apa yang terjadi? Bebas mata. Lihat kanan kiri, sosial media bebas, TV bebas. Tanpa kita sadar, membuat mata itu setiap pandangan mata itu panah dari iblis, dari setan. Satu fakta. Kalau kita segera menutupi dengan istighfar, karena melihat pandangan pertama halal, tapi jangan terlalu panjang yang halal itu. Kepanjangan, kelamaan, jadi halal. Itu tidak boleh. Bagaimana kita menjaga pandangan? Tak mungkin kita berjalan sambil buta, menutupi mata terus. Tidak mau lihat. Tetapi begitu kita lihat, ingat firman Allah, jagalah pandanganmu. Allah tidak menyuruh, jangan melihat. Allah tidak perintah, jangan melihat. Karena melihat, pasti terpaksa bakal melihat. Tapi Allah meminta, kalau sudah terlanjur melihat, jaga pandangan. Begitu kita segera beristighfar, insyaAllah bersih hati kita. Beda sama orang yang melihat pandangannya terlalu lama lagi, diikuti perasaan, kenikmatan, kesenangan, sampai terbawa dalam mimpi. Barangkali itu jodoh saya. Tapi subhanallah, ingat, di malam itu, kalau sudah mulai berbicara seperti ini, di malam itu tak bakal bisa salat malam. Sebagaimana kata Al-Hasan Al-Basri, wallahi, yang menyebabkan kita susah bangun salat malam adalah dosa yang kita lakukan sebelumnya. Bahkan kata beliau, kalau sudah saya mulai melihat perubahan akhlak istri dan anakku, saya langsung ingat dosa apa yang saya lakukan sampai istri dan anakku berubah akhlak. Begitu luar biasa mereka muhasabah. Bukan malah salahin orang, mereka ingat dirinya. Oh, istri saya berubah sikapnya, berubah kataannya, mulai keras suaranya. Dia bukan salahin istrinya, dia langsung bertanya diri, dosa apa yang saya lakukan? Tahu tidak jamaah sekalian dosa mereka apa? Langsung ingat Al-Hasan Al-Basri. Oh, saya ingat tadi masbuk. Tadi masbuk. Bukan tidak salat, masbuk. Kalau masbuk dianggap dosa bagi mereka. Kita terus gimana? Berapa kali ketiduran subuh? Berapa malam tidak tahajud? Berapa menit kita tinggalin sunnah? Biasa aja. Kita anggap dosa zina, dosa-dosa hal-hal buruk, hal besar. Itu baru dinamakan dosa. Bagi mereka
telat salat, masbuk, itu sudah dosa bagi mereka. Luar biasa. Itu yang kita perlu memperhatikan. Mata. Yang kedua, telinga, yang membuat hati kasar. Telinga sembarangan mendengar cerita, apalagi cerita gosip, ghibah, namimah. Terbuka. Apa cerita ustaz itu? Apa cerita ini? Apa cerita itu? Biasa. Jangan suka cerita aib orang. Jangan suka mendengar cerita aib orang. Begitu ada orang di depan kita mau sebut siapapun dia, maaf Pak, saya tidak mau tahu urusan orang. Kalau Pak mau sampaikan ke saya aib saya, silahkan sampaikan langsung di muka saya, tapi jangan di belakang saya. Jangan sampai mendengar aib-aib orang. Saya ingat baru kemarin ada seorang datang, baru dia ngomong ada seorang ustaz suka menjelekkan nama saya. Saya bilang langsung saya tutup. Dia baru alhamdulillah belum sebutin nama, saya langsung tutup. Nanti datang di sini mau ketemu saya mau silaturahim atau mau cerita apa kata ustaz itu. Kalau mau silaturahim saya sambut. Kalau anda datang menceritakan apa kata ustaz itu sama saya terhadap saya, silahkan kamu keluar dari rumah. Saya tidak mau tahu. Saya tidak ada urusan sama orang. Yang mau senang boleh, yang mau jelekkan boleh, terserah dia. Asal kita bagaimana sikap kita sama Allah, jangan kita fikirkan orang. Apa kata orang, mau dia senang sama kita, tidak senang, tidak usah diperdulikan. Jangan mencari nilai orang, apa kata orang. Tapi yang kita kejar, bagaimana kata Allah, apakah Allah senang sama kita atau tidak, apakah Allah ridha terhadap perbuatan kita atau tidak. Itu yang kita fokuskan. Irda'un nasi ghaya la tudrak. Mencari keridhaan manusia tidak bakal bisa. Nabi aja namanya Nabi Muhammad yang sudah dikenal As-Sadiqul Amin, begitu mulai berdakwah saja sudah berubah sikap Quraisy. Jadi hati-hati, jangan sembarangan dengar cerita. Yang ketiga, yang merusak hati adalah lidah. Ini yang paling bahaya. Dan ini lebih bahaya dari mata sama telinga. Bahaya. Mohon maaf khusus kaum wanita. Bahaya. Luar biasa. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau tidak bisa ucapkan yang baik, lebih baik diam. Dianggap sama orang, kok kamu suka berdiam ya? Tak apa-apa, lebih baik. Biar dimudahi diketahui, kok ini orang kok berdiam? Sejak dia ikut ceramahnya si Ali Jabir suka berdiam. Berdiam. Ya, saya berdiam. Terima kasih. Udah selesai. Saya pernah ada seorang WhatsApp, panjang lebar. Saya jawab. Tapi sepertinya dia tidak puas terhadap jawaban saya. Tanya lagi. Akhirnya saya jawab, maaf saya tidak tahu. Dan saya tidak malu kalau saya jawab tidak tahu. Kalau memang tidak tahu, ya tidak tahu. Tidak usah bilang pura-pura tahu. Atau jawab yang tidak benar. Udah, saya tidak tahu. Masa Syekh terkenal tidak tahu? Saya tidak jawab. Saya diam. Kan Ustaz kan faham agama, kok tidak tahu? Saya tetap tidak jawab. Kok kamu suka baca WhatsApp tapi tidak balas-balas sih? Sampai mulai agak bicaranya kasar. Akhirnya ujung-ujungnya saya hanya berkata terima kasih. Oh terima kasih. Udah saya tidak jawabkan. Sampai berhari-hari masih WhatsApp. Sampai dia kayaknya antum mau blokir ya. Saya bilang insya Allah tidak bakal blokir. Tapi sikap saya tetap berbuat baik sama semua orang.
Tak usah panjang lebar. Orang berkata kita bodoh, terima kasih. Alhamdulillah, Allah Maha tahu apakah saya bodoh atau tidak. Kita biarkan. Tak usah terlalu sensitif terhadap ucapan orang. Kalau terpaksa sudah dengar, masuk kanan, keluar kiri, santai hatinya. Karena kita ingin ibadah kita nikmat. Ini semua yang saya sampaikan Bapak Ibu tidak jauh dari pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.